Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali bersama saya Gugu Nugroho, dan hari ini kita akan membicarakan bab yang luar biasa, SKI ya, kelas 10, yaitu tentang detik-detik wafatnya baginda yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anakku semuanya, setelah Fathul Makkah, peristiwa Fathul Makkah membawa keberkahan yang luar biasa. Banyak sekali orang-orang kafir Quraisy yang jadi mu'alaf, ya, menjadi orang beriman, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbondong-bondong, berduyun-duyun, hampir semua masyarakat di Mekah yang tadinya kafir kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat dan jadi muslim yang taat. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Madinah kembali. Dan pada tanggal 25 Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah, Rasulullah rindu dengan Baitullah dan ingin melaksanakan haji bersama 100.000 kaum muslimin, ya, untuk menunaikan haji. Dan haji ini terkenal dengan namanya Haji Wada, yaitu haji perpisahan. Kenapa? Karena setelah Haji Wada ini selisih beberapa bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Dan pada Haji Wada ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering banyak berpesan tentang akidah, tentang akhlak. Dan pada Haji Wada ini turunlah wahyu yang terakhir bagi beliau, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan keadaan nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Jadi ini semacam ayat ini semacam pertanda bahwa telah sempurna, telah lengkaplah tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Artinya kalau sudah lengkap berarti akan segera berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata benar, pada suatu malam pada bulan Safar, akhir-akhir bulan Safar, Rasulullah SAW berziarah ke makam Baqi, ke makamnya para mujahidin, para kaum muslimin yang berjuang di dalam Allah dan wafat, berziarah pada malam hari. Kemudian sepulangnya dari makam Baqi, Rasulullah merasakan sakit kepala yang sangat berat, berhari-hari semakin berat. Ada riwayat mengatakan itu adalah sakit kepalanya Rasulullah itu karena sisa racun yang dahulu pernah diberikan oleh Banu Kafir Quraisy. Dan tibalah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut sholat subuh bersama para sahabat lainnya. Kenapa? Karena sakitnya semakin berat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar, untuk menggantikan beliau sebagai imam sholat subuh pada waktu itu. Dan hari semakin siang, di waktu duha, sakitnya semakin bertambah berat. Dan kemudian di depan rumah ada yang mengatakan, boleh saya masuk? Waktu itu yang menjawab adalah putri beliau, yaitu Fatimah Az-Zahra. Mohon maaf, ayahku sedang demam. Maka jawaban Sayyidah Fatimah tersebut didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah tidak mengetahui bahwasanya yang di depan pintu adalah
malaikat maut yaitu Israel. Kemudian Rasulullah berkata, wahai anakku, siapakah itu? Fatimah dengan lugu dengan polosnya, tidak tahulah ayah, aku baru pertama kali menemuinya. Maka Rasul berkata, ketahuilah anakku, dialah yang menghapuskan segala kenikmatan-kenikmatan yang sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah Israel, malaikat maut. Maka mendengar jawaban seperti itu, Fatimah menahan sakitnya, menahan tangisnya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib juga duduk terdiam di samping baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin menunduk, semakin sepi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu berbaring di depan pangkuan Siti Aisyah, istrinya yang mulia. Kemudian malaikat Israel pun datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu Rasulullah sudah sangat lemah. Israel berkata, wahai Rasulullah, aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pilihan kepadamu, al-baqa'u fid dunya atau ar-rafiqul a'la. Muhammad, kamu boleh memilih, kamu tetap ada di dunia atau ar-rafiqul a'la, atau bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang sangat lirih mengatakan ar-rafiqul a'la. Nabi Muhammad memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi berdoa untuk keselamatan umatnya. Nabi berdoa untuk keselamatan umatnya. Dan malaikat Jibril yang mendengar, yang berada di samping beliau juga mengatakan, wahai Rasulullah, janganlah khawatir. Sungguh aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalamnya. Artinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapapun akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar jawaban seperti itu dari malaikat Jibril, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tenang dan bersabda kepada malaikat Israel, sudahlah Israel, cabut nyawaku sekarang kalau memang sudah waktunya. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dicabut nyawanya oleh Israel, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ma hadza, apa ini ya Israel? Nabi Muhammad merasakannya sakit sekali, merasakan sakit yang sangat berat, sampai berkata, apa ini ya Israel? Kemudian Israel mengatakan, ya Rasulullah, inilah sakaratul maut, yang inilah sakitnya dalam kesakitan. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, inna lil mauta sakarat, inna lil mauta sakarat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh di dalam kematian ada sakitnya sakit kematian, yaitu sakaratul maut. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suaranya yang lirih, ya Allah, ringankanlah sakit sakaratul maut umatku ya Allah. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku ya Allah, dan bebankanlah kepadaku. Masya Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di
berada di akhir hayat, Rasulullah masih teringat dengan kita, mendoakan kita supaya Allah meringankan sakaratul maut kita. Betapa mulianya hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika malaikat Israel sedikit demi sedikit dengan sangat lembut mencabut nyawa Rasulullah, badan Rasulullah mulai dingin, kakinya, dadanya sudah tidak bergerak lagi. Namun bibir beliau masih berucap, masih bergetar dan mengucapkan usikum bisolah, usikum bisolah wa ma malakat aimanukum. Rasulullah masih sempat memberikan nasihat kepada umatnya, peliharalah sholat dan jagalah orang-orang lemah di antara kalian. Maka anak-anakku semuanya, di luar pintu para sahabat pun mulai menangis bersautan. Fatimah pun mulai menangis dan menutup wajahnya. Ummati, ummati, ummati. Itulah kalimat terakhir yang keluar dari bibir mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummati, ummati, ummati. Di akhir hayatnya, itulah kalimat yang terakhir yang beliau ucapkan. Beliau masih memikirkan kita, keadaan umatnya. Masya Allah. Maka akhirnya manusia paling mulia sejagat raya tersebut wafat, meninggal dunia. Dan bukan hanya keluarga Nabi dan para sahabat yang bersedih, tetapi seluruh alam semesta pun ikut menangis dengan wafatnya beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirul anbiya wa imamur rasul. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita dan melindungi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad wa barik wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita semuanya bisa meneladani akhlak beliau, perilaku beliau, tutur kata beliau, dan segala apa yang ada dalam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.